Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan kali ini Bapak akan membahas terkait persiapan untuk penilaian tengah semester mata pelajaran matematika. Berikut ini akan dibahas beberapa latihan soal sebagai bahan persiapan agar nanti untuk pelaksanaannya kalian dapat mengerjakan dengan mudah dan lancar. Baik, lihat perhatikan pembahasan berikut ini. Ya, untuk KD 3.1 dulu ya. Perhatikan. Oke. Ya, di sini ada bentuk penjumlahan pecahan ya. Bahwa dalam menjumlahkan pecahan itu, lihat dulu yang dinamakan dengan penyebut. Jika penyebutnya sudah sama, di sini sudah sama ya, 6 sama 6. Itu tidak mengalami hambatan ya, tidak mengalami masalah. 5/6 ditambah 3/6. Oke. 5/6 ditambah 3/6. Kalau sudah sama tinggal dijumlahkan saja. Pernya itu jangan dijumlahkan ya. Pernya itu adalah per 6. 5 tambah 3 itu 8/6 ya. Ini sangat mudah. Oke. Ya, kita lanjutkan. Soal berikutnya, hasil dari 4/7 ditambah 2/7. Oke. Maaf, 4/3 ditambah 2/7. Ini 3 dan 7 itu penyebutnya berbeda. Itu tidak bisa langsung dijumlahkan. Makanya harus disamakan dulu dengan menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 7. Ya. Untuk memudahkan, kalian bisa lakukan dengan menjumlahkan kelipatannya. Kelipatan 3, 6, 7 jadi 14, jadi 9, jadi 21. Ini udah nyampe 21, berarti boleh ditunggu dulu ya. 9, 12, 15, 18, dan 21. Ya, ini kalau dilanjutkan berarti jadi 21, jadi 28, 35, 42. Ya, cari aja yang sama tapi yang paling awal, karena KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Coba yang paling awalnya yaitu yang 21 ya, yang sama dan paling awal itu adalah 21. Buat per 21 per 21, ini tandanya adalah tambah ya. Caranya, ingat-ingat lagi materi sebelumnya, 21 dibagi 3 itu 7, kali 4 hasilnya 28, bagi dulu lalu kali. Sekarang 21 dibagi 7 itu hasilnya 3, dikali 2 hasilnya 6 ya. Kalau sudah sama penyebutnya bisa dijumlahkan jadi per 21 ya, bukan jadi 21 tambah 21. 28 tambah 6 yaitu 34/21 ya. Jawabannya adalah B ya, sangat mudah. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Ini ada pengurangan pecahan campuran ya. Baik. 6 7/8 dikurangi 3/4. Agar memudahkan kalian, bisa dilakukan dengan mengubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya adalah dikali dulu lalu ditambah. 8 kali 6 48 tambah 7 yaitu 55/8. Tandanya tetap kurang. 4 kali 3 12 tambah 3 itu 15/4. Oke. 8 sama 4 tidak bisa langsung dikurangkan. Itu harus dicari dulu KPK dari 8 dan 4. Kelipatan 8 16, kelipatan 4 8, kelipatan 8 itu 24, kelipatan 8 kelipatan 4 itu 12. Ya, ini sebenarnya tidak usah dilanjutkan karena udah ada kelihatan ya. Paling awal itu yang sama yaitu 8. Berarti dibuat per 8/8 ya. Oke. 8 dibagi 8. Tandanya kurang. 8 bagi 8 1. 1 kali 5 5 itu 15.
5, 8 bagi 4, 2, 2 kali 15, 30. Kalau sudah sama penyebutnya bisa langsung dikurangkan. Pernya per 8. 55 kurangi 30 yaitu hasilnya adalah 25 per 8. Oh Pak, kok gak ada isinya? Lihat, ini dimintanya adalah ke pecahan campuran. Berarti harus merubah dari pecahan biasa ke campuran. Bagaimana caranya? Lakukan bagi kurung. 25 bagi 8. 8 dikali berapa yang hasilnya nggak boleh lebih dari 25. Yaitu kali 3. 3 kali 8, 24. 1. Ya, kalau 1 udah nggak bisa dibagi 8, ya, udah itu langsung ke pecahan campuran. Atas, bawah, dan pinggir. Ya, pelajaran yang sebelumnya. Bisa dilihat lagi. 3, 1 per 8. Jawabannya itu. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ini ada pengurangan pecahan desimal. Ya. 8,3 dikurangi 5 per 6. 8,3 dikurangi 5,6. Ya. Koma harus sejajar dengan koma untuk pengurangan itu. Ini seperti halnya mengurangkan biasa saja. 3 dikurangi 6 gak bisa. Berarti jadi 13. 13 kurangi 6 hasilnya 7, 8-nya tinggal 7. 7 kurangi 5, 2. Hasilnya 2,7. Oke. Ya, udah saja. Oke, sekarang hasil dari nomor 5. Ya. 8, 5 per 8 ditambah 6, 3 per 4. Yang harus dilakukan adalah mengubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya. 8 kali 8, 64, tambah 5, 69 per 8, tandanya masih tetap sama, tambah 6 kali 4, 24, tambah 3, 27 per 4. Oke, KPK dari 8 dan 4 tadi sudah ya, yaitu 8. Ini juga 8. 8 bagi 8, 1. 1 kali 69, 69. 8 bagi 4, 2. 2 kali 27 yaitu 54. Jika sudah sama, bisa langsung dijumlahkan. 69 tambah 54 bisa dikotret. 69 ditambah 54. 9 tambah 4, 13. Semuanya ke ataskan. 1 tambah 6, 7 tambah 5, 12. 123 per 8. Ya, ini dalam bentuk pecahan biasa. Ya, mau dibuat pecahan campuran silahkan. Ya, tidak juga sebenarnya tidak apa-apa. Kalau mau dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran, ya, berarti lakukan bagi kurung 8. 12 bagi 1 bagi 8 gak bisa, jadi 12. 12 bagi 8, 1. 1 kali 8, 8. Kurangi 12 kurangi 8, 4. 4 bagi 8 gak bisa, turunkan 3-nya. 43 bagi 8 itu 5. 5 kali 8, 40. Kurangi 3. 3 udah gak bisa lagi dibagi 8. Berarti pecahan campurannya adalah 15, 3 per 8. Oke, ya. Kita lanjutkan ke nomor 6. Ya. Hasil dari 2 per 10 ditambah 14%. Ditambah 14%. Oke. 14%, persen itu adalah per 100. Ya. Persen itu adalah per 100. Berarti kalau 14% adalah 14 per 100. 2 per 10 ditambah 14 per 100. Ya, itu aja. Kita jumlahkan. Bisa gak langsung? Oh, ternyata tidak bisa. Harus disamakan dulu penyebutnya. KPK dari 10 dan 100. Ya, ini sudah kelihatan sebenarnya. 10 dan 100 itu. Oke, bisa juga disederhanakan agar lebih mudah. 2 per 10 bisa disederhanakan dibagi 2, jadi 1 per 5. 14 per 100 bisa disederhanakan dibagi 2, jadi 7 per 50. Ya. Oke, berarti KPK dari 5 dan 50. Ya, KPK dari 5 dan 50.
Oke, yang bawah ya, ini sebenarnya sudah kelihatan agar tidak terlalu panjang ya. Kalau bilangannya 0 atau 5 diakhiri itu pastinya bisa dibagi 5 atau dibagi 10. Pasti ini bisa dibagi 5. Langsung saja pasti KPK-nya adalah 50 ya. KPK-nya ini pasti 50. Oke. 50 ditambah 50. 50 bagi 5 10 kali 1 10. 50 bagi 50 1 1 kali 7 7. Kalau sudah sama penyebutnya bisa dijumlahkan 10 tambah 7 17. 17 per 50. Ini tidak bisa disederhanakan lagi. Sudah selesai ya. Oke, kita lanjutkan. Hasil dari 15 per 20 dikurangi 0,6 dalam bentuk desimal. Berarti yang pecahan biasanya harus dibuat pecahan desimal. Ya, bagaimana caranya 15 per 20? Oke, kita ingatkan, masih hangat sebenarnya pelajaran kemarin. 15 per 20. Kalau dibuat desimal, yang bawahnya harus dijadikan per 100 agar mudah. Jadi 20 itu dikali berapa sih ingin jadi 100? Yaitu dikali 5. Kalau atas kali 5, kalau bawah kali 5, atas juga harus kali 5 ya. 15 kali 5 75, 20 kali 5 100, berarti 75 per 100 dibagi 100 berarti bagi kakak. Bagi itu digeser komanya ke kiri berapa kali? Kalau 100 nolnya 2 berarti digesernya 2 kali. Dari mana? Dari belakang, dari kanan. Kan 75 itu kalau tidak ditulis sama aja dengan 75,0 ya. 1 2 jadi 0,75. Jadi 0,75 dikurangi 0,6 ya. Kalau sulit silahkan lakukan pengurangan ke bawah. Tapi koma harus sejajar dengan koma ya untuk pengurangan. Kalau perkalian tidak apa-apa. 5 kalau tidak ada temannya yang ompong dulu pelajarannya tambahkan 0 saja. 5 kurangi 0 5. 7 kurangi 6 1. 0 kurangi 0 0, jangan lupa. Jadi hasilnya 0,15 ya. Oke, sekarang yang nomor 8. 10 per 12 ditambah 5 per 6 dikurangi 7 per 8 ya. Baik, ini ada pecahan yang bisa disederhanakan agar memudahkan untuk penghitungan, yaitu 10 per 12 bisa disederhanakan dibagi 2. 10 bagi 2 5, 12 dibagi 2 itu 6, jadi 5 per 6 ditambah 5 per 6 dikurangi 7 per 8. Kalau ada pecahan yang bisa dijumlahkan langsung, jumlahkan aja langsung ya. Ini pasti jadi per 6. Udah sama, berarti 5 tambah 5 jadi 10. 10 per 6 dikurangi 7 per 8 ya. Agar memudahkan kembali, oke, kalau ada yang bisa disederhanakan, pecahan itu sederhanakan saja. 10 per 6 bisa disederhanakan dibagi 2. 10 bagi 2 itu 5, 6 dibagi 2 itu 3, dikurangi 7 per 8. Berarti kalian tinggal hitung 5 per 3 dikurangi 7 per 8. Cari KPK dari 3 dan 8. Lipatan 3 6, 16, 9, 24, 12 ya. Ini tunggu dulu yang bawahnya, ini 16 ya. 32 40 yang sama paling awal yaitu 16
Oh, maaf ada kesalahan. Ya, KPK dari 3 dan 8, kelipatannya 6, 9, 12, ini 16, 24, 32, ya, 40. Ini berarti 15, 18, 21, 24, ya. Yang samanya itu berarti 24, ya. Berarti per 24 kurangi per 24. 24 dibagi 3 hasilnya 8. 8 dikali 5 40. 24 dibagi 8 hasilnya 3, ya. 3 kali 7 21, ya. Berarti 40 dikurangi 21 itu hasilnya adalah 19 per 24. Ya, ini tidak bisa disederhanakan, berarti sudah saja. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan nomor 9. Nah, ini soal cerita, tidak usah takut, ya. Kalau bisa mengartikannya dengan baik, berarti gampang. Saat pulang dari kantor, ayah membeli salak 4,6 kg, ya. Salak berapa katanya? 4,6 kg. Sawo 5,30 kg. Setelah sampai di rumah, ayah memberikan salak dan sawo sebanyak 2, kg kepada paman. Berapa kilogram berat seluruh salak dan sawo yang tersisa? Ya, diketahui ayah itu beli salak dan sawo segini. Lalu diberikan ke paman 2,58. Artinya, ya, berapakah kilogram seluruh salak dan sawo yang tersisa? Ayah beli segini, berarti tinggal dijumlahkan. Nanti yang diberikan berarti dikurangkan. Jadi kalau nyari sisa berarti 4,60 ditambah 5,30 dikurangi karena diberikan. Jadi kurangi 2,58. Silahkan lakukan ke bawah aja, ya, biar tidak pusing. 4, boleh di kotretan atau langsung saja, silahkan. Baik, aku akan berupa kotretan, ya. 4,60 dikurangi 5,30. Hati-hati koma harus dijajar, ya. 6 kurangi 3, 3. Maaf, ditambah, ya. 6 tambah 3 itu 9, berarti 4 tambah 5 itu 9, jadi 9,90, ya. 9,90 dikurangi 2,58. 9,90 dikurangi 2,58, koma sejajar koma. 10 kurangi 8, 2, ini tinggal 8. 8 dikurangi 5, 3. 9 kurangi 2 yaitu 7. 7,32 kg. Berarti sisanya adalah ini, ya. Jumlahkan dulu karena membeli, ya. 4,6 tambah 5,3 lalu diberikan berarti dikurangi. Hasilnya dikurangi 9,90 kurangi 2,58, ya. Oke, kita lanjutkan 10. Andi memiliki tali sepanjang 36/8 meter. Kemudian dia memakai tali tersebut untuk membuat kerajinan sepanjang 5/6 meter. Ibu memberikan Andi tali tambahan sepanjang 2/3 meter. Hitunglah panjang tali yang dimiliki. Ini juga gampang, ya. Sebenarnya kita buat kalimat matematikanya. Panjang tali
Oke, kita cari dulu yang diketahuinya apa sih ini tuh. Tali Andi yang awal berarti ya 36/8 meter ya. Terus dibuat kerajinan 5/6 meter. Terus diberi oleh ibu 2/3 meter. Oke, ada yang bisa disederhanakan, ini lebih mudah ya. Berarti 36/8 itu disederhanakan 6-nya bagi 2. 8 juga bagi 2, 4. Jadi 3/4. Oke. Ya. Kalau dibuat pecahan biasa itu adalah 4 kali 3 12 tambah 3 15/4 meter. Ya. Ini juga sama buat pecahan biasa aja agar lebih mudah. 3 kali 2 6 tambah 2 8/3 meter. Ya, oke. Nah, berarti sekarang tali Andi sekarang ya. Oke, berarti 15/4 kalau dibuat kerajinan berarti berkurang, dikurangi 5/6, terus diberi lagi oleh ibu, berarti bertambah 8/3 ya. Oke. Bisa satu-satu atau sekaligus dicari KPK dari ketiganya, itu silahkan ya. Cari saja tiga-tiganya KPK-nya bisa. Seperti itu ya. Asal ini aja. Berarti dikurang dulu 36/8 itu atau 33/4 itu 4 kali 3 12 tambah 3 15/4. Dibuat kerajinan berarti berkurang ini ya. Diberi lagi oleh ibu, jadi ditambahkan. Sekarang kita cari KPK dari 4, dari 6, dan 3. Kelipatan 4, 8. Kelipatan 6, 12. Kelipatan 3, 6. Kelipatannya lagi 12, 18, 9, 16, 24, dan 12. Lihat, ada yang sama tidak? Oh, ternyata ada. Ya, yaitu 12 yang paling bawah itu. Berarti buat per 12, dikurang per 12, dan ditambah per 12. Hati-hati ya, tandanya tidak berubah. 12 dibagi 4 itu 3. 3 kali 15 itu 45. 12 bagi 6 itu 2. 2 kali 5 10. 12 bagi 3 itu 4. 4 kali 8 32. Ya. Oke, berarti masih ini boleh satu-satu. Kalau sudah sama 45 kurangi 10 yaitu 35/12 ditambah 32/12. Ini sudah sama, pasti per 12. Ini ada hasilnya yaitu 67/12. Itu dalam bentuk pecahan biasa. Kalau dibuat pecahan campuran karena atas lebih besar daripada bawah, yaitu lakukan saja bagi kurung 67 bagi 12. 12 dikali berapa yang hasilnya nggak boleh lebih dari 67, yaitu dikali 5. 5 kali 12 60. 7 bagi 12 nggak bisa lagi, berarti pinggir, bawah, dan maaf, ada kesalahan. Jadi hasilnya itu adalah atas, bawah, dan pinggir. 5/7/12 meter ya. Itu tali yang dimiliki oleh Andi sekarang ya. Baik. Sekarang untuk 3.2-nya ya, ini perkalian. Hasil perkalian dari 4/7 dikali 5 3/6 adalah ya 4/7 dikali 5 3/6. Kalau ada pecahan campuran, buat dulu pecahan biasa ya. 4/7
dikali 6 kali 5, 30 tambah 3, 33 per 6. Perkalian itu lebih mudah, gak usah disamakan penyebutnya. Atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali 33, yaitu 132 per 42. Ini juga sudah betul, ya. Tapi kan tidak ada isinya di sini, ya. Berarti harus dibuat pecahan campuran. Bagaimana caranya? Buat bagi kurung, 132 bagi 42. Itu hasilnya kira-kira sekitar 3, ya. 3 kali 42, 6, 126, 132 kurang 126, 6. Ya, 6 bagi 32 udah gak bisa lagi. Berarti hasilnya 3, 6 per 42. Ada tidak isinya? Oh, tidak ada. Ya, berarti ada yang harus disederhanakan. Ya, coba. Ada yang bisa dibagi 2. 3 bagi 2, 3 per 21. Ya. Oke, oh ternyata tidak ada isinya, nggak apa-apa ya. Berarti itu kesalahan soal. Ya. Ya, nggak apa-apa. Di 3. Oke, kita lanjutkan. Hasil perkalian dari 17,4 ya dikali 3,8. 17,4 dikali 3,8 ini sama aja dengan perkalian biasa ya. 8 kali 4 32, 3-nya ke ataskan. 8 kali 7 56 tambah 3 59, 5-nya ke ataskan. 8 kali 1 8 tambah 5 13. 3 kali 4 12, satunya ke atasin. 3 kali 7 22, 21 tambah 1 22, 2-nya ke atasin lagi. 3 kali 1 3 tambah 2 5. Jumlahkan 2, 9 tambah 2 11, 1 tambah 3 4 tambah 2 6. Nah, ya. Lihat untuk komanya ya. Ini ada satu angka, ini juga ada satu angka, dijumlahkan harus ada di 2 angka. Hitung dari belakang. 1 2 66,12 ya. Oke, kita lanjutkan. Hasil dari pembagian ya. Dari pembagian 8 per 13 dibagi 4 per 5. Ingat-ingat lagi pelajaran sebelumnya, untuk pembagian itu harus jadi kali. Ya. 8 per 13-nya tetap, tapi yang setelah tandanya itu dirubah, berarti harus ditukar, dibalikan. 4 per 5 jadi 5 per 4. Kalau sudah demikian, sudah perkalian, tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. 8 kali 5, 40 per 13 kali 4, yaitu 52 ya, 40 per 52. Oke ya, kita lanjutkan. Hasil pembagian 32,6 ya, 32,6 dibagi 2,6 ya. Lihat, masih ingat pelajaran yang kemarin bahwa untuk pembagian pecahan desimal itu cari ya patokannya yang paling banyak komanya di belakang komanya, bukan paling besar angkanya, tapi paling banyak angka di belakang komanya. Ternyata ini sama, jadi mana aja boleh dijadikan patokan. Harus dihilangkan dulu komanya. Bagaimana? Yaitu dikali dengan 10 ya, karena satu angka, jadi 326. Yang ini kali 10 berarti yang 2,6 juga harus dikali 10. Geserkan komanya ke kanan jadi 26. Jadi saja hasilnya di 326 dibagi 26. Bagaimana caranya? Lakukan bagi kurung ya. Berapa hasilnya kira-kira? 3 bagi 26 gak bisa, berarti 32. 32 bagi 26 1. 1 kali 26 26. Kurangi. Di kiri dulu ya kalau bagi kurung. 32 bagi dikurangi 26 itu 6. 6 bagi 26 gak bisa. 6-nya turunin. 66 bagi 26
itu kira-kira hasilnya adalah 2 kali 2 6 itu 52, 4 14 bagi 2 6 gak bisa, jadi 140, nambahin 0 tambahin koma, 140 bagi 26 hasilnya hasilnya 5 ya. 5 kali 26 hasilnya itu 130, ini 10 ya, kesini aja jadi 10 ya. 10 bagi 26, oh maaf ya biar gak pusing sebentar, kita di sini aja biar leluasa ya. 326 dibagi 26, 32 bagi 26 1, 1 kali 26 26, ini 6 ya. 6 bagi 26 nggak bisa, turunin 6 nya. 66 bagi 26 2, 2 kali 26 itu 52, 6 bagi 2 6 kurangi 2 4, 6 kurangi 5 1. 14 bagi 26 nggak bisa, tambahin 0 tambahin koma. 140 bagi 26 itu 5, 5 kali 26 itu 130, asal kurang aja deh 140. 10 bagi 26 gak bisa, tambahin lagi 0 ya. Untuk menambahkan 0 yang kedua kali itu gak usah pakai koma, cukup sekali aja. 100 bagi 26 itu hasilnya adalah ya kalau 4 kelewatan berarti 3 ya. 3 kali 26 itu 78. 100 kurangi 78 hasilnya adalah 22. Ini kalau diteruskan masih panjang ya. Berarti ambil saja 2 angka di belakang koma ya. Ambil aja 2 angka di belakang koma. Ya, kalau berdasarkan dari sini sih ya, yang paling dekat yaitu 12,53 ya. Oke, kita lanjutkan. Hasil pecahan desimal ya, ini ditanyakannya adalah desimal. 86% dikali 0,7. Ingat 86% itu adalah 86 per 100 dikali 0,7. 86 per 100 kalau dibuat desimal itu berarti digeser komanya ke kiri 2 kali, bagi kakak, kan per itu adalah bagi, dari sini 1 2, jadi 0,86 dikali 0,7 ya. Oke, kita lakukan coretan 0,7, tidak usah sejajar kalau perkalian ya komanya. 7 kali 6 42, 4-nya ke atas kan. 7 kali 8 56 tambah 4 60, 6. 7 kali 0 7, 7 kali 0 0 tambah 6 0 kali 6 0 kali 8 0. Jumlahkan 2 0 6. Di atas ini 2 angka, di bawah 1 angka. Jadi harus 3 angka dari belakang. 1 2 3. Hasilnya yaitu 0,602. Ya, nomor 5. Kita lanjutkan lagi. Umur Fitri sekarang 10 tahun. Oke, ya. Sedangkan umur ibunya adalah 4,5 dari umur Fitri. Umur Ibu Fitri sekarang adalah ya, umur Fitri itu 10 tahun. Umur Ibu Fitri berarti 4,5 kalinya ya. 4,5 kali umur Fitri. Sini ada tanda kali, 4,5 kali. Berarti langsung aja ya, 4,5 dikali umur Fitri kali 10, itu aja ya. 4,5 itu kalau dibuat pecahan biasanya adalah 4 kali 2 8 tambah 1 9 per 2 dikali 10.
Kalau 10 itu nggak ada temannya berarti 10 per 1. Kalau perkalian, atas kali atas, bawah kali bawah, nggak usah samakan penyebut. 9 kali 10, 90. 2 kali 1, 2. 90 dibagi 2 bisa tidak? Coba. Ya, kan kalau ditanyakan umur, masa umurnya berapa sih? 90 per 2. Nah, kan nggak enak ya. Kita bagi aja, bagi 2. 9 bagi 2 itu 4. 4 kali 2 8. 9 kali 8 1. 1 bagi 2 gak bisa, nolnya turunin. 10 bagi 2 itu 5. 5 kali 2 ya, hasilnya jadi 45 tahun. Berarti umur Ibu Fitri itu adalah 45 tahun. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Seorang pedagang telur mempunyai persediaan telur sebanyak 27,5 kg. Telur tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik. Jika setiap kantong plastik berisi 2,5 kg telur, kantong plastik yang paling banyak yang dibutuhkan untuk pedagang tersebut adalah, nah ini berarti kalian harus mengidentifikasi apakah ini ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi. Ini kan telur sebanyak sekian, 27,5. Telur tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik. Ya, kalau dimasukkan itu berarti dibagikan. Ya, berarti ini adalah dibagi caranya itu. Jadi kantong plastik paling banyak yaitu tinggal dibagikan saja kantong atau jumlah kantong plastik. Ya, oke. Dimasukkan sini ya, jumlah telur, banyak telur itu 27,5 kg dimasukkan ke dalam kantong plastik ke kantong plastik isi 2,5 kilo, berarti dibagi ya. Jadi jumlah kantong plastik, jumlah tuh banyak kantong plastik ya, banyak kantong plastik berarti 27,5 dibagi 2,5, ini pecahan desimal. Bagian pecahan desimal. Berarti harus dihilangkan koma. Yang mana? Sama aja karena satu angka di belakang koma 2. Kalau yang ini kali 10, geser satu kali jadi 275. Yang bawah juga sama, geser satu kali jadi 25. Jadi 275 dibagi 25. Lakukan bagi kurung. 2 bagi 25 gak bisa, jadi 27. 27 bagi 25, 1. 1 kali 25, 25. Kurangi 2. 2 bagi 25 gak bisa, turunin 5-nya. 25 bagi 25, 1. Ya, berarti 11 buah ya kantong plastiknya. Seperti itu. Lanjutkan nomor 8. Hasil dari ya, hasil dari 35/7 dikali 3/4 dibagi 26/5. Ini jangan takut. Kalau ada pecahan campuran, ubah ke pecahan biasa dulu. 35/7, 7 kali 3, 21, tambah 5, 26/7 dikali 3/4, gak usah dirubah, dibagi 5 kali 2, 10, tambah 6, 16/5. Kalau ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan. Tapi ini tidak bisa ya. Lihat, semuanya harus jadi kali, gak boleh ada bagi ya, karena operasi bagi itu akan berubah jadi kali. 26/7 dikali 3/4 ya. Maaf. Ini agar tidak pusing ya, dahulukan dulu yang depan aja karena bagi dan kali itu sama kuat ya. Kasih kurung aja biar gak pusing. Sekarang kalikan. 26 kali 3, 78/7.
7 kali 4, 28. Dibagi 16 per 5. Jadi 78 per 28 itu dikali. Ininya berubah, ditukar. Jadi 5 per 16. Kalau udah kali atas, bawah kali bawah. Silahkan sekarang 78 dikali 5 hasilnya 8 kali 5 40, 4-nya ke atasin, 7 kali 5 35 tambah 4 39. Ya. 390 per 28 kali 16. Ya. 8 kali 6 48, 4-nya ke atasin, 6 kali 2 12 tambah 4 16, 1 kali 8 1 kali 2 8 14 1. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. 390 per 448. Ya, jawabannya itu. Ini pecahannya cukup besar ya, boleh gak apa-apa ya, gak usah disederhanakan juga untuk menghemat waktu. Oke, tapi kalau mau disederhanakan jika itu bisa silahkan ya. Ricky diberi uang oleh ayahnya 54.000. Sebanyak 24 uangnya diberikan buku. 35% sisanya uangnya dipakai untuk menabung. Berapa sisa uang yang dimiliki sekarang? Ya. Ricky diberi uang oleh ayahnya. Berarti uang dari ayah. Yaitu 54.000. Sebanyak 2/4 bagian uangnya dibelikan buku. Oh, berarti 24 bagian untuk buku. Sekarang buku yang dibelikan buku itu adalah 2/4-nya. Berarti 2/4 dari 54.000. Ya. 2/4 itu kalau sederhanakan ini 1/2 setengah ya kali 54.000. Oke. Setengahnya dari 54.000 yaitu ini bisa cepat ya. Per kali pecahan dengan bilangan biasa itu dibagi dulu ke bawah lalu dikali. 54.000 bagi 2, 27.000 kali 1. Jadi 27.000. Nah, udah dari uang dari ayah 54.000, untuk bukunya 27.000. 35% sisa uangnya dipakai untuk menabung. Berarti 35% dari 27.000 ya untuk menabung itu. Berarti 35% dikali 27.000. Ya. 35% itu adalah 35/100 dikali 27.000. Ya. Oke. Agar tidak bingung, ya, kalian bisa menggunakan sistem coret, ya. 27.000 bagi 100 dibagi dulu lalu dikali. Kalau dibagi bagi 100 itu coret aja nolnya 2 karena ini sama-sama 2 ya, jadi tinggal 270 kali 35. 270 dikali 35. 0 5 kali 0 0, 7 kali 5 35, 3. 5 kali 2 10 tambah 3 13. 3 kali 0, 3 kali 7 21, 2-nya ke atasin. 3 kali 2 6 tambah 2 8. 0 5 4 9.450. 9.400. Nah, ini untuk menabung. Ya. Berapa sisa uang yang dimiliki Ricky sekarang? Ya. Oke. Ya, berarti yang dipakai untuk buku dan menabung dijumlahkan. Ya, itu yang dipakainya. Berarti untuk buku tambah menabung, ya, buku dan menabung itu adalah 27.000 ditambah 9.450. Jumlahkan 5, 4, 16. Ya, 36.450. Sekarang sisanya. Berarti dari uang Ricky awal itu tadi 54.000 yang dikasih oleh ayah. Terus dikurangi yang dipakainya. Ya, 450. Kurangi 0.
10 kurangi 5, 5. Ini tinggal 9. 9 kurangi 4, itu 5. Ini tinggal 3 kurangi 6 gak bisa. 13 kurangi 6, 7. Ini tinggal 4. 4 kurangi 3. Sehingga 17.550 uang Ricky sekarang. Ya. Oke, bisa diputar berulang ya. Oke, sekarang nomor 10 terakhir ya. Ajeng memiliki uang 150.000. Uang tersebut akan digunakan untuk membeli baju dan alat tulis dengan perbandingan 4:2. Tentukan uang yang digunakan untuk membeli baju dan alat tulis masing-masing. Oke. Ya. Berarti sekarang untuk kira-kira banyak mana uangnya untuk baju ya, perbandingannya 4. Ini baju. Untuk alat tulis itu perbandingannya 2. Berarti pasti banyak untuk membeli baju. Oke. Sekarang untuk baju dulu. Ya. Baju itu perbandingannya adalah 4. Ya. Nanti memiliki uang 150.000. Berarti 150.000 itu ya untuk beli baju dan beli alat tulis harus habis ya, harus pas. Berarti baju itu perbandingannya 4. Perbandingannya juga harus dijumlahkan ya, 4 tambah 2 dikali 150.000 untuk baju. Jadi 4/6 dikali 150.000 ya. Bapak udah bilang tadi kalau ada pecahan dikalikan dengan bilangan biasa, bagi dulu ke bawah lalu kalikan ke atas ya. 150.000 bagi 6, 25.000 kali 4, 100.000. Ini ya. Itu untuk baju. Sekarang untuk alat tulis. Sebentar. Nah, untuk alat tulis berarti perbandingannya itu 2, alat tulis itu per 4 tambah 2 dikali 150.000. 2/6 dikali 150.000. Hasilnya 150.000 bagi 6, hasilnya 25.000 kali 2, 50.000. Nah, berarti untuk baju itu 100.000, untuk alat tulis 50.000. Kalau dijumlahkan harus pas 150.000. Ternyata betul ya, 100.000 tambah 50.000 jadi 150.000. Ya, baik, itu saja untuk pembahasan persiapan PTS Matematika. Ya, selamat belajar. Ya, terus semangat, lakukan dengan sungguh-sungguh segalanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.